Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, silakan masuk. Iya Mbak, terima kasih. Mbak. Silakan duduk Mbak. Iya Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Terus kegiatan sekarang apa Mbak? Kalau untuk sekarang sih saya lebih sibuk ke kuliah sih Mbak, untuk kerjakan tugas-tugas sama mau lulus cepat juga. Jadi harus ngejar kuliah itu. Bagus. Kayak mana sekarang Mbak? Tugasnya banyak. Kalau ditanya banyak sih Mbak. Soalnya pokoknya dari dosen itu banyak banget ngasih tugas lah, apalagi kalau sudah mau dekat UAS gitu. Baik. Ngomong-ngomong, Mbak kesini ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi gini Mbak, saya kesini itu karena saya punya masalah. Saya cerita nih ya Mbak. Jadi masalah saya itu, saya ini kan habis kuliah, rencananya mau lanjut studi ke Jepang. Nah, cuman saya ini merasa insecure Mbak. Insecure-nya tuh karena dari lingkungan sekitar saya juga. Contohnya seperti ibu saya. Nah, ibu saya ini dia seperti kayak tidak mendukung saya untuk lanjut studi ke Jepang. Nah kan ibu saya ini pernah bilang begini, nggak usah lah lanjut kuliah di sana, nggak usah ke Jepang karena ekonomi keluarga juga nggak bakalan mampu membiayain kamu ke sana. Terus tuh untuk tante saya juga, dia bilang untuk apa juga pergi ke Jepang sana, belajar ke Jepang, di sini juga bagus, habis kuliah kamu daftar jadi PNS gitu. Nah, PNS itu lebih terjamin. Terus ada juga yang bilang, tante saya juga bilang, ngapain sih kamu belajar bahasa Jepang? Ngapain kamu mau pergi ke Jepang? Kenapa nggak belajar bahasa Inggris aja? Karena bahasa Inggris itu kan bahasa yang internasional. Untuk apa coba? Nah, jadi apa ya Mbak? Jadi saya mendengar itu tuh, diri saya tuh langsung kayak down gitu, jadi insecure. Saya pingin begini tapi lingkungan sekitar saya tidak mendukung. Jadi seperti itu masalah saya Mbak. Baiklah, saya memahaminya dan saya akan membantu Mbak supaya Mbak lega dengan saran yang saya berikan. Di sini kita akan melakukan teknik kursi kosong, tetapi saya harus memberitahukan bahwa teknik kursi kosong itu ialah Mbak berperan sebagai diri Mbak sendiri dan juga berperan sebagai orang yang bermasalah dengan Anda. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara melakukannya. Baiklah, Mbak duduk aja, nggak apa-apa. Ya, baiklah, di sini di depan Mbak ada kursi kosong. Di sini Mbak bisa berperan sebagai diri Mbak sendiri, dan di depan Mbak bisa berperan sebagai orang yang bermasalah dengan Mbak. Seperti itu. Silakan Mbak. Terlebih dahulu Anda harus duduklah sesuka hati Mbak dan sesenang Mbak. Jangan lupa tarik nafas pelan-pelan dan buang. Silakan. Nah, aku ini ingin kuliah di Jepang, meneruskan S2 aku di Jepang. Apakah Mama setuju dengan keputusanku ini? Kamu itu ngapain harus ke Jepang sana? Keluarga itu nggak bisa biayain kamu pergi ke Jepang. Itu keluarga kita itu ekonominya rendah banget. Jadi kalau misalnya kamu mau ke Jepang, siapa yang biayain kamu? Kamu gak akan bisa. Mending kamu buang jauh-jauh itu impian kamu ke Jepang.
Tapi Mas, untuk pergi kuliah ke Jepang itu nggak harus dengan ekonomi yang tinggi. Sedangkan di luar sana masih banyak beasiswa yang bisa aku dapatkan, Mas. Jadi tolong izinkan aku untuk belajar ke Jepang. Tolong izinkan aku. Aku ingin menjadi orang yang lebih maju, Mas. Di sini untuk kuliah S1 saja itu tidak cukup bagiku untuk membuat diriku lebih maju lagi. Sedangkan aku tidak mau hidupku akan begitu-begitu saja sampai terus-menerus. Sedangkan kalau misalnya aku lulus S1 pun, aku belum tentu keterima kerja langsung. Kamu itu ngapain sih pergi jauh-jauh mau ke Jepang? Sedangkan kamu nanti kan lulus S1. Nah, kamu habis lulus S1 itu bagus kamu ambil PNS. Hidup sebagai PNS itu lebih terjamin loh daripada kamu harus jauh-jauh ke Jepang. Dan masa depan kamu juga belum tentu cerah kalau kamu ke Jepang. Bukan ini yang biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya aku sudah lulus S1, apakah aku dengan mengikuti tes CPNS itu bisa langsung menjadi PNS, dan apakah aku akan lebih maju lagi jika aku menjadi PNS? Sudah, Kak. Jadi bagaimana perasaannya Mbak setelah menceritakan semuanya? Alhamdulillah, saya merasa sudah lega dengan masalah-masalah saya yang kemarin-kemarin itu sempat mengganggu saya sampai saya itu down banget loh Mbak kemarin. Jadi apakah Mbak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Mbak sendiri? Untuk solusi, insya Allah saya sudah dapat Mbak. Dari konseling ini yang saya dapatkan itu, saya harus bicara langsung kepada orang tua saya, terutama ke mama saya, bahwa untuk kuliah di Jepang itu nggak harus dengan ekonomi yang tinggi. Kan masih banyak beasiswa yang saya akan menjelaskan kepada mama saya bahwa di luar sana masih banyak beasiswa untuk ke Jepang. Jadi tidak perlulah keluarga memberikan saya uang untuk kuliah ke Jepang itu. Baiklah, syukurlah kamu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan kamu Mbak. Ya Mbak, terima kasih juga hari ini sudah membantu saya untuk mengungkapkan apa yang saya ingin bilang ke mereka-mereka yang membuat saya menjadi down dengan impian saya untuk kuliah ke Jepang. Terima kasih juga Mbak untuk hari ini karena merepotkan Mbak. Ya Mbak, nggak apa-apa kok Mbak. Ya Mbak, kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Ya Mbak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan Mbak. Ya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.